Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat belajar di rumah. Anak-anak, dimanapun kalian berada, jangan lupa pesan ibu. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tema 5, subtema 2, pembelajaran pertama, yaitu tentang rantai makanan dan mengubah gagasan pokok menjadi kalimat utama. Anak-anak, pernahkah kalian melihat hewan berikut ini? Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tubuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu, dalam suatu ekosistem selalu terbentuk interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, peristiwa atau interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya dalam suatu ekosistem tersebut dinamakan dengan rantai makanan. Secara umum, peran makhluk hidup dalam suatu ekosistem dan rantai makanan terbagi menjadi 3. Produsen, konsumen, pengurai atau dekomposer. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya, rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contohnya, ayam, kelinci, ulat, dan kambing. Selanjutnya, pengurai atau dekomposer adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Contohnya, cacing tanah, jamur, dan bakteri. Di dalam rantai makanan, konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Konsumen tingkat 1 ini merupakan kelompok hewan herbivor. Contohnya, rusa, kelinci, dan belalang. Konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain atau konsumen 1. Konsumen tingkat 2 ini merupakan kelompok hewan karnivor atau omnivor. Contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. Konsumen puncak. Konsumen puncak adalah kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, dan harimau. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Gambar di atas menunjukkan rantai makanan pada ekosistem sawah. Rantai makanan tersebut dimulai dari padi. Tanaman padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh elang. Saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Nah, selanjutnya anak-anak, simak paragraf non-fiksi berikut ini.
Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Menurut beberapa penelitian, dalam tubuh belalang terdapat berbagai jenis kandungan nutrisi, seperti protein, vitamin, asam lemak esensial, dan mineral. Seekor belalang mengandung kurang lebih 20-40% protein, serta 25-30% vitamin A dalam tubuhnya. Selain itu, pada kulit belalang juga terdapat zat kitosan seperti pada udang. Semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Anak-anak, setelah membaca paragraf non-fiksi tadi, kita akan belajar mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, kalian harus memperhatikan langkah-langkah berikut. 1. Bacalah teks non-fiksi dengan seksama. 2. Tentukan ide pokok dari teks non-fiksi. 3. Buatlah kalimat yang berisi ide pokok tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri. 4. Gunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Setelah membaca dengan seksama, kita dapat mengetahui gagasan pokok dari paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama. Gagasan pokok tersebut adalah, meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Dalam kalimat utama itu, barulah ide pokok dapat kamu tentukan. Ide pokok dari paragraf non-fiksi tersebut adalah, belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi dan baik. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, kamu dapat membuat sebuah kalimat baru yang berisi ide pokok. Pastikan kalimatmu berbeda dengan kalimat pada paragraf non-fiksi yang asli. Contoh kalimat utama yang dapat dibuat berdasarkan ide pokok belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi dan baik adalah, belalang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik materi pelajarannya. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.